ya. Dia yang meraih. Cara berharap agar kepala itu dibuka itu bebas. Mau paksa, mau rayu, mau intimidasi. Salah pilihan Bapak. Oke, silakan. Paksa. Bebas. Langsung paksa. Langsung paksa. Pelan-pelan Pak, jadi paksa dulu. Apa jadi ada yang grogi ya? Cuma dulu nggak buka. Iya benar. Oh ini langsung tindakan ini. Langsung mau ambil tindakan, nggak ada Apa gimana ya? Mungkin dengan kata-kata bisa luluh. Coba. Ada cobaan di sana. Oh, Oke. Jadi bebas Mas Samsul ya. Boleh dengan kata-kata, boleh dengan aksi, boleh dengan rayuan, boleh dengan marah. Oke, silakan. Mau dibuka atau pinjam dulu 100. Buka ya kan? Ini nggak ada benar nggak ada salah ya. Nanti setelah itu kita nggak bisa. Lebih takutan dipinjam 100. Kalau nggak buka pinjamin 100. Anak bertahan dulu, kenapa gak pinjam 500? Ya itu pernah. Ya. Jadi lama salah orang Pak. Oke, terima kasih. Ya, syukran. Jazakumullah khairan. Salah orang. Oke. Untuk apa yang dapat kamu uang, saya nggak punya uang, saya kelaparan. Nah terus dalam artinya diberikan itu. Nah itu kurang lebih mirip. Artinya apa? Ada motivasi yang berbeda-beda bagi siswa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya, berbeda-beda motivasinya. Ketika guru menginstruksikan kerjakan di kertas lembar dikumpulkan nanti jam 12 siang. Nah ini siswa melakukan itu motivasinya beda-beda tuh. Ada yang motivasinya ingin dapat penghargaan ya, dipuji sama guru itu ada. Ada yang motivasinya karena takut. Gurunya galak banget nih. Anak nggak ngerjain terdisikan sama gurunya. Ada mungkin motivasinya ya tadi kasihan sama guru itu seperti tadi ya. Artinya bagian tertentu dari dalam diri si siswa kita tidak bisa kontrol. Ya. Kita tidak bisa kontrol. Nah ini ternyata mirip-mirip nih ya dengan apa namanya Rasulullah ketika berdakwah. Tidak ada paksaan dalam diri itu, tidak ada paksaan. Ini juga sama. Tinggal bagaimana pendekatan yang kita lakukan. Ya. Pendekatan kita terhadap apa namanya murid-murid kita seperti itu. Oke. Nah, di sini mengutip dari teorinya Dr. William Glasser. William Glasser ini seorang apa namanya psikolog, tapi dia banyak terjun di bidang pendidikan, ya. Nah ini ada beberapa hal nih ya. Ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini agak-agak ini nih. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu seperti tadi. Ya. Semuanya diam, diam, semua diam. Apakah dalam hati si anak itu benar-benar muncul perasaan prinsip dia untuk diam atau karena terpaksa karena takut? Nah berarti di situ ada mungkin yang faktual ya menghormati si guru, ada yang memang dia mah faktunya ilusi aja, itu maksudnya. Ya. Kemudian juga mengenai kefaktuan ini ada ilusi bahwa kritik apa namanya membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Jadi sama ketika orang dikritik ya, kamu pakai baju ini kecil banget sih, besok yang rapi ya. Nah, besoknya dia pakai baju rapi. Apakah situ? Kemudian juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, itu juga sama nih ya. Balik lagi tadi masalah intrinsik ya, apakah dia motivasinya ekstrinsik, keterpaksaan atau apa. Nah, terus juga bahwa orang yang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini biasa kita terjebak nih dalam situasi hubungan antara orang tua dan anak. Siap tanya-tanya mulu, pokoknya beginilah gitu ya. Udah dari kasih tahunya begini nggak nurut nih sama orang tua. Jadi problemnya itu lebih di pendekatan, bagaimana seharusnya kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah di sini ada komparasi ya
Ada yang namanya stimulus respon, ada yang namanya dari kontrol. Mungkin di teman dari jurusan psikologi udah tahu ini ya. Stimulus respon ini yang pertama dia lebih melihat realitas atau kebutuhan kita bersama. Seperti tadi ya. Ketika guru misalkan semuanya diam, nah maka guru memposisikan semua diam itu adalah kebutuhan bersama. Apakah setiap individu anak ini merasa itu bagian dari kebutuhan dia? Belum tentu. Nah, sedangkan kalau yang namanya teori kontrol, nah ini harus bisa memahami bahwa realitas kondisi fakta itu berbeda-beda tiap anak. Kita belum ketindakan ya, artinya ini baru mindset. Terus yang kedua, semua orang ini melihat hal yang sama. Nah, jadi seperti tadi ya, ketika kita ajar nih murid kita bager semuanya, wah ya, alhamdulillah ya muridnya baik-baik. Tapi kalau dalam teori kontrol, mindsetnya itu bahwa nah kita harus melihat sesuatu yang berbeda dari tiap-tiap anak. Oh, anak ini bager, anak ini nih apa namanya kecilan gitu ya. Anak ini nih suka nyusilin teman, nah itu harus dapat. Terus lagi kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah seperti tadi nih ya, Pak Samsul, Pak Ustadz Bagus, buka dong tangannya gitu. Karena dalam pikiran Pak Bagus harus dibuka, Pak Samsul harus buka. Memaksa, ingin Pak Bagus ini sama mindsetnya agar dibuka. Apakah sama mindset Pak Bagus? Belum tentu. Bisa jadi dia, bisa jadi enggak. Mungkin juga kita ketika murid. Nah kadang kita guru ini nggak peka nih, ya nggak peka. Misalkan murid nggak ngerjain PR, seumpama ya. Nah kadang kita tidak pekanya apa benar ini murid malas tidak mengerjakan PR atau apa? Atau ada kejadian lain di balik sana yang kita nggak tahu, ya. Nah ini pentingnya di sini ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, stimulus respon itu seperti itu. Ya. Jadi orang lain bisa mengontrol saya. Ini dari sudut pandang murid. Sedangkan kalau dari kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita harus memahami mindset kita bahwa siswa itu mengontrol diri sendiri. Mungkin bisa kita perintahkan patuh taat. Nah, bisa jadi patut taatnya beneran taat atau ada segelintir yang patut taatnya ilusi tadi katanya, gitu ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan dalam teori kontrol nggak bisa nih kita mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat pendidikan gagal. Tadi kan udah kelihatan tuh ya simulasinya, Pak Bagus sudah mulai maksa gitu ya. Kalau enggak katanya saya iniin, ya, dicolekin. Udah mulai goyah tadi tuh Pak Samsul mau takut dicoleknya. Nah, kalau stimulus respon berpikirnya menang. Ketika keinginan saya sebagai guru ditaati oleh murid, saya merasa menang. Tapi kalau dalam teori kontrol, ini berpikir win-win solution. Artinya bagaimana si siswa merasa menang, guru kita juga sebagai orang yang menjadi pemenang juga, gitu ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut, Anda mau ada yang mengusulkan pendapat tentang disiplin. Apa sih disiplin? Boleh sudut pandangnya, boleh subjektif. Dari Ikhwan dulu, boleh silakan. Nggak ada benar salahnya, kan boleh subjektif. Ada? Masih ini ya, belum terombang ambing kan, perasaan masih santai ya. Oke, setelah ini deh. Sawah dulu gerak juga. Wis. Gimana dengan istiqomah? Asyik. Berat. Istiqomah, maksudnya gimana nih? Istiqomah. Konsisten dalam hal apa? Oke, cakep ya. Disiplin itu konsisten dalam hal apapun. Hanya mau menambahkan atau tidak sependapat, boleh. Guru bikom kita yang di belakang. Disiplin. Ya, disiplin. Mengikuti apa ya? Mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Oke, berarti kalau tidak ikut aturan nggak disiplin gitu ya? Ya. Oke. Bapak kesiswaan disiplin apa Pak? tepat dalam setiap kondisi atau keadaan. Oke. Jadi waktu belajar ya belajar.
tepat dalam setiap kondisi dan keadaan ya, berarti Setiap tempat. aksinya itu tepat dari segi tempatnya, waktunya ya, dan tindakannya gitu ya Ustaz ya. Wah ini cocok luar biasa. Akhwat boleh, akhwat disiplin satu orang. Boleh siapa? Mau ditunjuk atau angkat tangannya? Ya boleh. Jadi seperti itu Dari sini. suatu perilaku Ya. yang dianggap tepat di waktu dan tempat yang tepat. Wah. Wis, Masya Allah. Tepat di waktu dan tempat yang tepat. Ini mirip-mirip dengan apa tadi definisinya sangat paham ya. Ayo, mau ditutup apa? Boleh boleh. Kalau dalam istilah agama dan berkaitan dengan tauhid, Ya. ini mungkin mirip artinya dan tidak sama ya dengan takwa. Dengan takwa. Kalau disiplin lebih umum. Disiplin lebih umum. Kalau takwa kan menjauhi segala larangan Allah dan mengerjakan perintahnya. Disiplin lebih umum, bikin manusia mengerjakan apa yang disuruh, yang disuruh oleh sekolah, oleh institusi, dan menjauhi apapun yang dilarang oleh usaha institusi. Oke cakep ya. Coba kita lihat ya. Nah yang pertama disiplin ini berasal dari bahasa Latin ternyata ya. Disiplina yang punya arti belajar. Ternyata disiplin itu artinya apa? Belajar. Kemudian kalau kata Ki Hajar Dewantara ya, bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nanti rakyatannya disiplin dengan kemerdekaan. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, berarti disiplin yang hadir dari dorongan diri sendiri. Ya. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, jadi dari dalam diri sendiri. Tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak catat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, beliau lebih mendefinisikan disiplin itu adalah sesuatu ya, disiplin tindakan yang dari dalam diri sendiri secara intrinsik gitu ya. Oke, kemudian Ana masuk ke nilai-nilai kebajikan. Ini bahasa universal teman-teman ya. Bukan berarti Ana berpikir ke sana, tidak ya. Jadi Ana hanya memunculkan bahasa universal ya. Bahwa nilai-nilai kebajikan values sesuatu yang dianggap benar oleh kebanyakan orang gitu ya. Ini banyak referensi yang bisa kita ambil dari profil pelajar Pancasila ya, karena memang secara bermerdeka bisa ya. Apakah itu beriman bertakwa, terus berangkat kuliah, terus juga mandiri, bernalar kritis dan seterusnya, ataukah nilai-nilai universal ya, tentang kebersihan ya, tentang kerapihan, keselamatan, kesehatan, percaya diri, komitmen dan lain-lain. Ataukah mungkin nilai-nilai yang dalam Islam kita yakini kebenarannya, tauhid misalkan. Kalau ini nggak ada ya di guru penggerak. Ini bukan materi guru penggerak ya. Artinya anak memandang bahwa nilai-nilai ini yang nanti harus dimunculkan di sekolah. Makanya karena kita Islamic Boarding School, anak ambil sampel beberapa nilai yang kita yakini kebenarannya dari perspektif keyakinan kita. Ya. Nah kemudian nilai-nilai ini yang nanti dijadikan semacam stimulus untuk anak-anak. Nah, tadi berkaitan dengan teori kontrol yang tadi di awal ya. Oke, kita masuk dulu ke keyakinan kelas yang berupa keyakinan nilai-nilai yang diyakini dan disepakati di kelas. Jadi ini penting juga nih bagi kita untuk membuat kesepakatan di kelas. Yang mana kesepakatan ini mengandung nilai-nilai yang diyakini kebenarannya secara bersama di kelas. Misalkan kita sepakat kelas ini menghargai sesama teman. Kita sepakat kelas ini misalkan berkata santun. Kita sepakat kelas ini mengucapkan salam dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Kemudian Ana ingin coba mendata terlebih dahulu ke teman-teman ya. Ini akan Ana kirim linknya. Ada link pertama nih Mentimeter ya. Ana kirim link grup PTK ya. Bawa HP kan? Ana lupa info ini. Boleh kita lihat dulu ya. Silakan dibuka linknya. Sudah Ana kirim.
sudah ada yang mulai merespon. Jadi silakan tulis 3 nilai-nilai ya yang antum yakini perlu diterapkan di SMP BPBS sebagai sekolah boarding ya berbasis Islam. Apa aja silakan pilih 3 nilai yang menurut antum prioritas bagi antum. Bebas ya. Misalkan menurut anak prioritasnya adalah disiplin. Nah, ketik disiplin. 1 disiplin. Terus yang kedua apa? Pilihannya dari mana? Ya? Pilihannya. Pilihannya bisa yang ada di sini atau muncul sendiri boleh. Kalau Iya, jadi nggak terpaku di sini. Tadi kan anak sebatas contoh saja. Ya. Sebentar ya. Nah ini sebatas contoh saja. Ya. Nggak mesti sama seperti ini. Banyak sekali nilai-nilai lainnya yang memang belum tercantum di sini. Ya. Values nilai. Misalkan gini, kalau seorang anak nih buang sampah sembarangan berarti dia melanggar satu nilai. Apa nilai yang dia langgar? Kebersihan. Ya. Nah kalau antum merasa kebersihan itu adalah hal yang urgent untuk diterapkan, untuk pilih nilai itu. Peserta didik ini disiplin. Kemudian tauhid, ya ini juga sama. Banyak disebutkan di sini tulisannya besar. Kebersihan, ya. Akhlak mulia. Salam juga besar di sini. Akhlak terpuji juga besar. Ya. Oke, Anda rasa cukup bagian ini ya? Kita balik lagi ke PowerPoint kita. Nah tadi kita sudah peroleh ya bahwa nilai-nilai yang kita yakini ternyata yang benar, yang paling besar itu adalah disiplin. Nanti ini munculnya dari siswa, bukan dari antum, mendata di kelas. Itu kesepakatan mereka. Karena secara fitrah manusia itu akan meyakini hal-hal yang baik itu adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Gitu. Baik, mau dicatat teman-teman wali kelas ya, anak sedikit kasih PR nih. Agar antum melakukan pendataan ya keyakinan kelas. Nah istilahnya nanti boleh lah macam-macam terserah ya. Ini akan menggunakan istilah apa namanya yang digunakan di guru program ya. Keyakinan kelas. Apakah antum misalkan values-nya atau nilai-nilai kelas atau apa gitu ya. Karakter kelas atau apa terserah. Ya. Hanya masalah istilah namun proses pendataan dengan melibatkan siswa itu akan cakep. Jadi munculnya dari siswa. Kita kasih contoh dulu biar anak paham nilai-nilai itu apa sih? Ini termasuk nilai-nilai, ini termasuk nilai-nilai. Biar mereka nggak ngawur juga nanti berasal di sini. Berikutnya kita masuk ke hukuman dan penghargaan. Untuk nilai-nilai tadi dikejar pekan besok ya teman-teman ya. Pekan besok ya, mudah-mudahan dapat datanya. Hari Kamis mudah-mudahan dapat data ya. Masih ada waktu. Silakan. Nah ini ada contoh. Iva ini kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah ini suka didapat ini mirip dengan anak-anak kita nih ya. Ada di beberapa yang ini. Pada saat guru matematikanya Pak Seno ini apa berarti Pak Seno ini ya. Ini anak langsung screenshot dan anak nggak sempat edit jadi apa adanya. Namanya Pak Seno. Menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup. Dia kaget ya dari gurunya. Tasnya menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Kaget banget. Seluruh kelas tertawa, diketawain. Ini juga pernah terjadi mungkin di kelas antum. Lihat perilaku Iva yang gagap dan terkejut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunduk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno ya. Ini kayak model zaman dulu tahun 90-an ya, jadi ke depan gitu. Terus kalau dulu biasanya ada kaki gangkat gitu ya. Kaki gangkat akan begini ya. Kalau ini enggak, maju ke depan gitu. Kemudian kelas makin gaduh, makin seru tuh anak-anak nyaksiin situasi Iva dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Pertanyaan pertama, apakah antum setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju nggak?
Tidak. Nah, Pak Syadaniel kan dijawab duluan. Kenapa nggak setuju? Ya, tidak seharusnya sebagai guru seperti itu. Kita itu harus bisa menjadi contoh yang itu dari tiru. Ya. Ya. Sampaikan kenapa kalau seperti itu gitu kan. Kita harus ajarkan bersama dengan pembelajaran kita apa yang kita siswa. Oke. Karena guru dan ibu dan ditiru ya, ada sepatutnya berbuat seperti itu. Ya. Pernah nggak tuh mungkin murid antum digituin sama itu? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Oke. Sama sekali. Dari Ahmad gimana? Setuju nggak nih dengan Pak Seno nih? Tidak. Tidak. Kenapa enggak? Pokoknya nggak aja ya. Nggak banget kan? Coba kalau antum posisikan antum sebagai siswanya, gitu ya, gimana tuh? Malu. Kena mental, bisa jadi besok nggak mau masuk kelas, atau bisa jadi dendam. Ya. Dendam kayak apa nih? Anak udah besar nih, antum sudah tua nih, gitu ya. Awas pokoknya. Itu bisa jadi, itu kita nggak pernah tahu. Banyak kemungkinan ya. Karena perilaku negatif yang dilakukan guru memunculkan respon negatif juga dari siswa. Nah ini penting nih, hati-hati nih kita sebagai guru ya. Pertanyaan kedua, menurut antum nih tindakan Pak Seno ini terhadap IPA ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya tadi yang pertama Tangga. Setangga ya. Kenapa hukuman? Ustaz? Guru beneran. Kalau guru bergerak juga ya. Kenapa? Ya hukuman Pak, kalau konsekuensi kan dibuat dari awal. Konsekuensi dibuat dari awal. Kalau ini spontan ya. Spontan. Terus kategori hukuman. Kira-kira kalau hukuman itu melukai perasaan nggak sih? Iya. Juga apa biasanya urusan kayak gitu terlukai nggak sih kalau siswi digituin kira-kira? Terlukai ya. Jadi kalau hati yang tergores itu katanya sulit untuk diobati. Oke, kita lanjut ya. Nah tadi sempat terucap kata konsekuensi. Sebenarnya kalau kita belum memahami lebih dalam, ini agak samar-samar nih hukuman sama konsekuensi. Tadi Ustaz Angga bilang itu hukuman Ustaz, karena spontan. Kalau konsekuensi itu dari awal sudah disepakati, nah, gitu ya. Namun ada faktor-faktor lain juga, nanti kita gali lebih dalam ya. Ini ada 4 kasus. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, jadi ada siswa terlambat sekolah. Antum terlambat, catat 100 kali di buku tulisan, saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi? Kira-kira. Yang hukuman, gak apa-apa, benar salah mah biasa. Konsekuensi 1, 2, 3. Yang lain absen ya. Apa nih? Hukuman atau konsekuensi? Yang pertama nih, yang ini nih. Yang pertama apa? Hukuman. Yang hukuman berapa orang? Yang jawabnya konsekuensi jangan jadi temenin ya. Kita lagi bahas ini, jangan ditemenin lagi. Hukuman semua sepakat ya? Oke, nah kadang kita membedakan hukuman dengan konsekuensi itu dengan relevansinya. Ana menyampaikan materi ini, Ana tidak memandang tatib PPBS. Ana belum memandang ke situ dulu ya. Ana tidak memandang ke situ ya. Ana memandang berdasarkan knowledge yang Ana dapat, kemudian Ana komparasi dengan beberapa referensi lain. Oke. Nah, kadang membedakan hukuman dengan konsekuensi tadi spontan atau tercatat. Terus yang kedua, relevansi. Ada nggak relevansinya siswa terlambat dengan mencatat 100 kali? Kalau tidak ada relevansi, itu bukan termasuk konsekuensi. Itu maksudnya hukuman. Adakah unsur mendidiknya di situ? Tidak. Apakah dia jadi terampil jadi jurnalis setelah menulis apa? Saya terlambat 100 kali. Bisa jadi. Ya peluang ada ya, tapi boleh jadiannya kalau dalam matematik ya. Itu bisa ukur sendiri lah ya. Kecuali antum itu terlambat di pelajaran bahasa Indonesia.
Karena terlambat bahasa Indonesia, sekarang Ustaz sedang membahas bab tentang misalkan reformasi. Nah, antum konsekuensinya antum kasih tugas khusus membuat begini tulisan. Ya. Dalam tulisan 1 pekan ya, gitu. Nah, ini bisa jadi itu bukan hukuman kalau seperti itu ya. Lari yang kedua ya. Ini yang pertama ini masuknya hukuman teman-teman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi hukuman. Ya kan? Punishment itu apa? Hukuman kan? Dalam bahasanya yang ini aja lah, hukuman atau konsekuensi. Salah, Anda mendapatkan reward lari. Lari 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini bisa masuk kategori hukuman. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi, ya. Hukuman itu menorehkan luka di hati. Menorehkan luka di hati. Selain tadi spontan. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Wah, ini kayaknya sepakat ya suaranya. Dia berbuat, dia bertanggung jawab. Ada unsur edukasi di situ. Boleh tidak setuju nggak? Ya? Boleh tidak setuju nggak? Boleh. Iya, kenapa tidak setuju? Karena Yang mana? Ya sebenarnya emang anak beberapa kali pernah baca teori-teori ya, terutama di tentang psikologi tentang hukuman konsekuensi gitu. Tapi ada keberatan anak terhadap pemahaman ataupun orang-orang yang menyebutkan bahwa konsekuensi dan hukuman memang berbeda gitu ya menurut anak. Tapi karena bukan berbeda itu yang satu seperti ini, yang satu lagi menerka luka di hati bukan. Kalau anak dari katanya itu udah beda gitu. Yang pertama konsekuensi kalau menurut anak dan anak udah proses juga di KBBI, konsekuensi itu ada akibat. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, akibatnya apa? Bisa positif, bisa negatif. Misalkan, oh kalau antum rajin menjadi guru yang rajin, antum konsekuensinya bisa jadi guru penggerak. Misalkan. Atau konsekuensinya ketika antum menyelesaikan semua perangkat ini, antum bisa jadi guru yang ya gajinya naik. Konsekuensi. Jadi konsekuensi itu nggak selalu negatif. Yang dibahas di sini itu selalu konsekuensi setarakan dengan hukuman. Karena nggak setuju dengan itu. Karena konsekuensi itu secara KBBI juga dia adalah hasil itu ya bisa positif bisa negatif, sehingga menurut anak konsekuensi itu sebenarnya berada di atas. Jadi baru setelah konsekuensi itu ada di bawahnya hukuman, ada reward. Nah karena menurut anak seperti itu, sehingga kalau misalnya disandingkan hukuman dengan konsekuensi ya pasti berbeda karena itu ada di atasnya gitu. Baru bercabang menjadi hukuman dan reward. Tapi kalau misalkan seorang itu menyatakan bahwa tidak boleh ada hukuman, anak tidak setuju karena dalam Islam ada hukuman gitu. Dan hukumannya bahkan mungkin lebih menoreh di hati gitu. Misalkan ada hukumannya itu dipotong tangannya, itu bukan hatinya yang terluka kok, tangannya buntung gitu. Tapi harus terima dengan itu. Orang tuh harus terima dengan hukuman itu hukuman. Iya, setuju. Nah itu. Jadi kalau kita ketika kalau misalnya sering baca teori tentang apa? Tentang psikologi ya. Orang-orang itu sekarang tuh sering seolah-olah mau menyisihkan kata hukuman. Karena seolah-olah gitu. Jadi guru teladan. Karena berpendapat bahwa hukuman itu membuat anak-anak takut, membuat negatif gini-gini, padahal nggak selalu menurut anak. Ini cocok nih guru berat nih ya. Harus Bajunya jantar nih. Ya. Angkatan 11 ini. Oke, Ustaz Niki ya luar biasa, masya Allah ya. Karena sependapat dengan antum ya, bahwa memang untuk hukum dan konsekuensi ini sesuatu yang berbeda. Terus di dalam konsekuensi bisa jadi ada poin hukuman. Nah di sini kita berbicara hukuman dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu pendidikan, khususnya di lingkup sekolah. Lingkup sekolah tadi ada sepakat ya, di Islam memang ada hukuman. Ya, orang berzina jelas ada konsekuensinya, konsekuensi bagian apa? Hukumannya bagian dari konsekuensi perbuatan dia. Seperti itu. Nah nanti tentunya ini ada pendefinisian. Hukuman di sini maksudnya apa, konsekuensinya apa maksudnya. Oke. Jam berapa sekarang? Jam 2 ya? Lewat 10.
Ya. Apa nih ke pos sama ini? Kalau Mas Taufik hadir nih, kabar gembira kita semua ini. Ini konsekuensi nih atas kesabaran. Cepat menyerap ilmu ya. Ini anak suka nih. Luar biasa. Datang dan pergi begitu saja. Hah? Kita simulasi dulu ya, teman-teman ya. Silakan dibuka kahoot.it. Kahoot.it. Ini antum boleh menjawab secara subjektif ya. Jadi ini kebenarannya masih dalam sudut pandang teori ini, ya. Ya hot nih. Ini pinnya ya, teman-teman ya. Itu siapa? Kahoot.it. Pinnya 118 8329. Ya. Ya, sudah pulang. Ini bukan apa jawabannya bukan 4 opsi ya, cuma 2 opsi saja. Antum hanya pilih konsekuensi atau hukuman gitu aja. Pakai nama asli boleh, nama samaran boleh ya. Nama anak boleh nggak nama anak? Nama absen ini dulu. Boleh ya. Dua-duanya. Sam. Ada Sam, ada Iwe, ada Z. Terima kasih namanya. Hanya Pak Wahdi yang tidak bertopik. Wahdi. Enggak Pak, itu atas enggak bawa HP Pak. Oh? Apa yang diwakili oleh siapa? Yang menyapa. Ada fans semua di sini. Udah, masih ada ini? Sambil ini biar relax lah ya, boleh snacknya sambil dimakan. Silakan. Keren. Udah? Oh dari Ais kayaknya ambil lagi. Nah ini bikin orang penasaran nih. Udah ya? Ya? Angkal sen, ya pasti. Sudah ya? Ayo masih ada lagi. Udah, kita start. Bisa? Mulai sekarang ya. Mulai. Oke, ada berapa member ini? 13 member. Bedanya banyak banget. Anggap sebagai apresiasi kan. Menyikapi secara positif. Iya. Memang bintang pelajar ini sama Reja ini jangan sampai nama besar Reja mengalahkan bintang pelajar. Mantar. Oke, kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Silakan di device-nya, di HP-nya, di laptopnya. Hukuman versus konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan. Di antum tinggal jawabannya aja. Di situ segitiga atau diamond. Lu coret sama siapa nih? Dari SD itu atau kan? Kertas teman. Kalau kertas sayang baru kertas teman.
Ada 11 orang menjawab benar ya. Konsekuensi, memilih konsekuensi. Jadi kalau kita coret-coret, ada siswa coret-coret itu kemana ya? Konsekuensinya dia harus mengganti. Nah, lebih dari itu ya, maaf dan seterusnya. Oke? Sejak apa? Itu jadi imitasi. Imitasi. Sejak awal ini. Berarti kan itu jajan penjatuhan reputasi antum. Jawabnya salah-salahin. Tapi ini bagus ya. Masya Allah. Luar biasa. Kita lanjut ya. Oke, second case. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Jadi budak-budaknya ngobrol aja gitu ya, kalau mau diam dihukum. Kamu ngobrol aja, pelajaran matematika keluar di lapangan basket 12. Hukuman ya. Oke, ada satu yang ini yang satu memang sengaja ya salah-salahnya. Katanya jangan kalah sama imitasi Anda kan. Jangan kalah. Oke, lanjut next. Oh, ini kan dapat nilai. Wahdi nggak ada dapat nilai. Itulah hebatnya Wahdi. Murid diminta bertanya kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Emang di sini. Jadi mau tanya kaki. Emang nggak bisa. Tapi kalau tanya kaki sementara teman-teman pakai sepatu semua di kelas, nah itu beda ceritanya. Ini apa ya? Wah, di situ. Oke, Wah, mulai. udah mulai. Mulai beda nih, mulai berbeda. Mulai nih. Agak subjektif ya. Kalau Pak Diki nggak oleh ya, sama aja subjektif. Wih. Wah, ini luar biasa nih, bawa ini. Saya rasanya nggak bisa Menang, ada peluang untuk kelas saya. Oke, siap. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Anak ada yang kurang sih. Harusnya anak ditukar-tukar ya. Kadang hukumannya yang biru, kadang yang merah gitu. Iya. Dia kurang kreatif ini buat soal Bahasa polanya. Udah boleh. Waduh, enggak. Kakak lagi hot-hotnya ini. on fire. Fire. Pak, ada Pak. Mana Korea asli hilang ini? Kalah sama imitasi. Hati antum ya. Sejak kapan? Tapi peranan antum Ada hadiahnya, Pak. ambil alih sebagai kepala TU. Ini kayaknya buatan Cina gitu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Wah, ini sudah terakhir. Mantap. Kita lanjut. Wih, masih Bila lagi hot di Bila. Wah, Naik gila on fire. Sana Bila teh. Bahasa Daniel. Oh, selesai tadi. Mulai 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang 10 menit. Antum terlambat datang 10 menit. Wah, harus susah. selesai main istirahat antum tetap di kelas. Berat deh. Berapa di salah dong bawa dia, Bang. 10 orang ya, milih konsekuensi. Oke. Wah. Kerja imitasi. Wah, kuat. Imitasi. Kita dulu kerja imitasi. Saya nggak bisa. Tempat Pak Samsul kan? Bukan ya. Serius. Seru banget gimana, Pak? Duduk di pinggir lapangan pada jam istirahat dan tidak diizinkan bermain karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Nah, mencederai teman. Kuncinya. Aduh, bingung ya. keluar. Yang main istirahat dia itu masuknya hukuman ya. Salah. Oh, ini 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 salah dong. Ah, ini salah. Anak percayakan. Ada sugesti ada Ada imitasi turun. Ini berharap kejatuhan pasukan ini sebetulnya. berat.
Siapa Lanjut, pertanyaan ke-8. Susah Pak itu. Selamat di kelas online bermain dan kita untuk tinggal 5 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan. Nah, ini mah gampang ini. Satu. Ini benar semua nih. Jarinya cepat dia langsung set. Masuk dulu langsung. Ya, tapi handphonenya pecah. Saya keluar rumah. Berat. Wah, berat. Bawa dia berat. Itu Z siapa ya? Itu Z siapa? Pak bagus ya? Pak dia? Bukan. Pertanyaan apa? Masa nggak ketemu? Emang jauh ini loh, udah 700-an ini, udah 100. Ini nih. Ini kali. Dia bersejati. Aduh, lawannya Wadi. Jatuh dong. Oh, jatuh nih. Sakit dia. Wah. Tadi kalah salah. Ya. Beneran salah. Ini konsekuensi teman-teman ya. Kenapa ya? Konsekuensi. Pelajaran olahraga relevan. Relevan. Dia diukur berlari gitu. Mungkin yang lain sudah warming up, dia belum. Jadi dia relevan walaupun spontan gitu ya, bisa relevan gitu. Tapi kalau dihukumnya itu injak-injak atau ditampar itu nggak relevan. Kayaknya teringat masa lalu anak dulu. Sama Pak. Sedih, ditampar sama gua. Naik lagi Bu. Mas Absul, gimana biar ada? Nampus stiker bintang. Kasih uang kali. Bisa. Ini kelas 2 konteksnya. Atau tidak selalu harus memberikan dalam bentuk fisik. Ujian boleh. Ya, atau misalkan yang anak itu nggak duga, ya atau berpapasan di jalan. Bagus ya nilai antum nih. Ustaz lihat nilai matematikanya. Padahal yang ngomong guru bahasa Inggris. Ustaz lihat tadi ngobrol sama kamu dalam sejarah matematika. Tapi ya, bagus matematikanya bertahankan ya. Walaupun itu si anak itu bahasa Inggrisnya jedul terus, yang ngomongnya Ustaz Diki berbicara matematika, itu kan anak itu akan lebih respect lagi ke Ustaz Diki. Wah, Ustaz Diki puji saya di pedalaman matematika nih. Jadi hati-hati dengan hadiah. Bukan berarti tidak boleh, namun waktu, kondisi, dan frekuensi itu jadi pertimbangan. Jangan sampai hadiah atau ini menjadi hukuman buat si anak dalam tanda kutip. Artinya itu karakter dia. Karakter dia jadi lebih pamrih, karakter dia jadi tidak muncul motivasi dirinya gitu ya. Kalau mengharapkan hadiah kan berarti udah ekstrim sih. Oke. Nah ini bentuk apresiasi ya. Bisa pengakuan secara khusus. Nah bisa juga secara pribadi. Tadi 4 langkah gitu ya. Bisa juga pengakuan kepada semua murid bergantian. Tapi antum jangan sampai di kelas itu ujinya si A lagi. Nanti dikira antum bapaknya loh. Bapak kata kutip artinya orang tua spesial ya si anak ini gitu. Nah, jadi penting nih ya. Memuji, memberikan apresiasi ataupun hadiah harus ada seninya dalam tanda kutip. Betul. Memberikan pengakuan secara konsisten. Artinya ketika si A ya pelajaran antum ulangan pertama dapat bagus, antum puji. Ya, ini bagus. Besoknya ulangan kedua, si B dapat bagus, antum anyap aja nggak ngomong apa-apa. Sakit itu Ustaz. Nah, ketika mungkin bisa jadi terluput atau tidak, ini manusiawi yang seperti ini ya. Tapi anak tuh akan bisa menilai. Ya terluput atau memang ada kesengajaan itu anak bisa nilai, jangan salah. Kalau terluput, insya Allah anak bisa memaklumi, bisa memaafkan. Tapi kalau ada kesengajaan atau subjektivitas antum ke salah satu siswa, ini masalah. Hati-hati. Penghargaan, apresiasi kita bisa menjadi hukuman buat si anak. Ya. Fokus pada proses, ya. Jadi bukan pada akhirnya, tapi proses kita dalam mendidik si anak. Contoh pengakuan apresiasi ini ada burung ya, karena anak kejar waktu pada saat buat, jadi anak langsung crop saja. Misalkan pembukanya ini kemarin Ustaz perhatikan ya.
rasa empati kamu besar sekali nak pada saat menolong adik kelas, misalkan. Adik kelas kepleset, besar sekali empati kamu. Oh iya Ustazah, saya ini aja sih kesian. Ringan itu, kadang yang ringan itu jadi sebuah komunikasi yang berdampak besar buat untuk si anak. Masya Allah, Ustaz perhatikan atau sholat duhanya rajin ya, dipertahankan ya. Nah, ternyata Ustaz Aziz perhatiin anak nih, padahal anak pas sholat juga pernah lihat Ustaz Aziz lewat. Nah, misalkan gitu ya, itu akan berdampak ya. Ya sesekali aku punya misi nih, boleh, guru punya misi boleh. Karena misi Anda nih sekarang memuji si fulan tentang prestasi. Waduh, kalau Anda muji tadi rasanya malah meledek. Karena prestasi misalkan kurang ya. Tentang apa ya? Itu pasti salah satu anak pasti nggak mungkin nggak ada kelebihan, pasti ada. Coba sesekali dipuji. Hari ini Anda mau target Anda si fulan. Target Anda si fulan. Itu silakan ya teman-temannya. Cair kalau bisa seperti itu cair. Saya menghargai kepedulianmu karena pada saat kamu bantu teman-temanmu tugas kelompok ya, itu juga bisa. Terus terima kasih untuk rasa tanggung jawab nak pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Jangan lupa ya ketika kita minta tolong, ini kertasnya berantakan banget sih, kelasnya rapi dulu ya. Udah gitu udah aja. Ucapkan terima kasih anak-anak. Terima kasihnya guru ini bukan berarti guru rendah si anak, bukan, tapi karena mengapresiasi si anak. Kemudian teman-teman, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini dalam kaitannya dengan tindak pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma ya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah bertahan hidup ini misalkan merasa lapar ya, ngantuk ya. Bertahan hidup ini yang berkaitan dengan fisiologis ya, dengan fisik ya, dengan fisik. Misalkan kebutuhan untuk tidur, kebutuhan untuk apa lagi ya? Misalkan apa lagi ya? Tempat tinggal gitu ya. Dan seterusnya. Terus kebutuhan penguasaan. Penguasaan ini mendominasi kalau di Pak Faisal di psikologi. Saya butuh jadi juara 1 di berprestasi. Nah, itu berarti kebutuhan mendominasi. Ya. Ada orang yang kebutuhan mendominasinya ini dia ekspresikan dengan cara yang salah sehingga melanggar nilai-nilai dan norma. Ini siapa? Saya Ustaz. Ini siapa? Saya Ustaz. Saya Ustaz. Ustaz jangan dia pasti saya, salah aja. Dia pasti salah, saya aja Ustaz. Ini mendominasi nih, penguasaan. Nah, bisa jadi anak kebutuhan penguasanya tinggi sehingga dia melakukan tindakan yang salah. Terus kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Nah, ini melo-melo. Tiba-tiba di kelas nangis. Kenapa nak? Enggak Ustaznya. Kenapa? Enggak Ustaznya. Ustaznya dari tadi nggak pernah lihat saya. Kebutuhan kasih sayang. Atau ketika misalkan ditanya, ini, dia nggak ditanya sama Pak. Undung, ya. Kebutuhan kasih sayang, rasa diterima. Kemudian kebutuhan kesenangan. Nah, ini senang nih ya, temennya lagi duduk, kaget. Nah ini dia lagi butuh happy gitu ya, butuh senang gitu. Atau dia passionnya dia apa? Di kelas lagi ngajar matematik, si A malah menggambar terus. Itu kesenangan tuh, ya. Kebutuhan kesenangan dia tersalurkan, tapi dengan cara yang salah. Sehingga harusnya dia belajar matematika, dia malah gambar. Nah ini kita sebagai seorang guru harus memahami dan bisa mengarahkan agar kebutuhan tersebut tersalurkan dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang lain. Terus kebutuhan terhadap kebebasan. Nah ini yang sulit nih ya. Itu duduk kakinya jangan di atas ya. Ya Ustaz, cuma begini doang kan, yang penting saya bisa ngikutin pelajaran Ustaz. Oh iya. Lagi misalkan apa ya? Ya pokoknya dia lebih kepada ingin mengekspresikan sesuatu. Terus rasa otonominya tinggi. Gue banget, jangan atur gue. Nah ini ya. Kebebasan itu di situ. Mungkin kita menemukan nih salah satu anak kita ini kebutuhan di situnya besar, sehingga memunculkan pelanggaran-pelanggaran. Nah nanti kaitannya dengan kebutuhan ini, maka kita harus bisa memahami kebutuhan dia apa dan melakukan treatment yang tepat. Nah berkenaan dengan treatment, kita masuk yang namanya restitusi. Ya. Restitusi ini adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid berpikir tentang mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menghapus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian dia bersifat tawaran, bukan paksaan. Ya. Artinya kalau tawaran ada restitusi di situ. Kemudian ini menuntun anak untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Kemudian lagi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi tuh, 5 kebutuhan itu. Apa aja tadi? Kebebasan, penguasaan, Kesenangan. disayangi, dicintai, Bertahan hidup. apa? Bertahan hidup. Bertahan hidup, Kesenangan. kesenangan. Ya, nah, ini kebutuhan ini nih. Atau harus bisa lihat nih, ini anak ini kebutuhannya kesenangan. Nanti tinggal guru gimana nih agar kesenangan dia tersalurkan, belajarnya tetap dapat. Nah ini seni yang tidak mudah, seni yang tidak mudah. Jadi guru memang seperti itu. Kemudian dia fokus pada karakter bukan pada tindakan, fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan sampai si murid ini jadi terintimidasi dan terkucilkan. Langkah-langkah restitusi ya. Yang pertama dia stabilize the identity ya. Jadi distabilkan identitasnya. Nah, misalkan sini dari kontrolnya berarti akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian setelah distabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah. Ya. Semua perilaku memiliki alasan. Artinya ketika si anak ini mencuri, kita ekspor dulu nih. Ini guru Bikon jago nih di sini ya. Menanyakan keyakinan, nah itu tadi pentingnya dibuat keyakinan kelas sehingga teman-teman guru atau wali kelas ketika melihat bentuk pelanggaran, oh antum begini ya, kita lihat tuh keyakinan kelas yang ada. Nah ini tertulis nih di sini nih, nah itu ya dikembalikan ke situ. Kemudian langkah-langkah segitiga restitusi di sini ya, tadi masih sama dengan yang tadi sebenarnya. Yang pertama menstabilkan identitas. Ya. Ini dengan beberapa statement, misalkan setiap orang pernah melakukan kesalahan ya. Atau misalkan, oh iya nak, kamu ngantuk sekali ya, semalam pasti begadang ya. Nah, itu distabilkan dulu ya, pembukanya. Atau misalkan ada siswa berantem ya, di salah satu mukul, nah terus ketika ditanya, kenapa kamu mukul dia? Soalnya saya ditendang duluan gitu, udah saya pukul. Kita berhak mempertahankan diri. Artinya ini bukan dalam rangka kita membenarkan kesalahan dia, bukan. Kita membuka dulu, ya, agar dia mau welcome kita. Gitu. Kalau di awalnya mereka sudah lunci, tetap mau antum cekokin apapun itu paling ya Ustaz, baik Ustaz, ya Ustaz, baik Ustaz, ya Ustaz, baik Ustaz. Udah gitu aja. Besoknya belum tentu ada kesadaran diri. Nah, terus validasi ya. Ini tadi seperti menanyakan konsekuensinya apa kalau kamu begini. Gitu. Nah yang berikutnya baru menanyakan keyakinan ya. Nah, ini beberapa contoh ya, menstabilkan identitas, statement-statement yang muncul. Berbuat salah itu manusiawi nah, atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita cari solusi untuk masalah ini. Kamu berhak merasa begitu, kamu berhak marah, ya, kamu berhak sedih. Ya kalau mau nangis dulu nah sebelum kita mulai konselingnya. Itu juga sama ya, menstabilkan identitas. Karena kadang anak dipanggil konseling udah mewek duluan, itu jangan langsung cecer itu ya. Bisa jadi wali kelas nanti terjun juga mau konseling nih atau guru ya. Kalau anak belum stabil jangan langsung ke inti permasalahan. Kamu mencuri ya? Ngaku aja deh, pokoknya ngaku. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Artinya kita pancing dia. Ya Ustaz bisa aja, tapi saya melakukan ini cuma sampai di sini karena begini. Secara tidak langsung nih proses validasi ini kita akan mengungkap lebih latar belakang motifnya dia apa. Atau istilah lainnya tadi apa? Yang 5 itu
kebutuhan dasar. Kan di sini kelihatan nih, oh ternyata si anak ini mewek-mewek dulu, kebutuhan dasarnya adalah ingin disayangi, ingin dicintai gitu. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah memenuhi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan tadi nonjok temennya, kenapa nonjok? Bapak ibu saya dilecehkan, Ustaz, gila-gilakin. Nah, misalkan, oh iya, kamu apa namanya melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Artinya dibuka dulu ya. Dan seterusnya ya. Setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ini dalam rangka ekspor nih kita ya. Nah itu baru menanyakan keyakinan. Baru nih, setelah si anak ini cerita panjang lebar, ya kita melakukan validasi tindakan. Baru, oh kamu tadi berantem sama teman. Kira-kira kalau berantem ini apa nih? Apa namanya nilai-nilai keyakinan yang kamu langgar? Ya. Atau kira-kira gimana nih? Baiknya gimana menurut kamu nih? Nah, itu baru di situ anak-anak mulai berpikir. Anak SMP ini udah bisa proses seperti ini. Anak SMP udah bisa. SD susah, jauh lebih susah. Ya. SMA harusnya gampang banget. Apa bayang kita tentang kelas yang ideal dan seterusnya ya. Oke, ini 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ada di mana kita ketika menangani sebuah kasus? Simulasi, bisa simulasi? Nah, gitu. Slide ke 21 dari 25. Siswanya hadir. Bapak ya telah. Dari mana aja kamu Reja? Dari ruangan Pak. Kamu terlalu ya, kemarin telat, sekarang telat. Emang gak mau ada perubahan apa? Ya Pak, nanti ada perubahan. Itu bener. Itu kalau kayak tadi kan? Bener. Ada nih. Bener nih Pak. Mau besar ya? Iya tepat. Nanti aja Pak. Itu Mardani sebagai apa tuh kalau kayak gitu? Penghukum. Penghukum ya? Sebagai penghukum. Terus lagi, misalkan ini belum selesai simulasi. Oh, oke Pak. Ulang. Dari luar. Kedua. Oh topik penggantian, Mas Topik. Enggak mau ngerekam aja, Pak. Oh, kamu Jadi simulasinya jadi siswa ya. Antum tepat kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya telat Pak. Reja. 20 menit ini loh, Ja. Maaf Pak. Kamu emang enggak. Coba deh, orang tua kamu sekolah di sini bayarnya mahal loh. Maaf Pak. Murah. Enggak kasihan sama orang tua kamu. Ya siapa janji Pak akan ngulangi lagi Pak. Bukan ketawa ini. Kok ketawa-ketawa sih ya? Iya. Ibu kamu tiap hari doakan kamu ya. Sementara kamu kelakuannya seperti ini, Ja. Coba lah jangan berubah, Ja. Jangan gitu lagi, Ja. Kasihan bapak kamu. Ya Pak. Ya. Kamu juga adik kamu banyak kan? Iya Pak. Oke. Nah, itu sebagai apa tuh kalau kayak gitu tuh? Ya. Pokoknya si pembuat merasa bersalah ya tadi ya. Ketika kita berperan sebagai pembuat merasa bersalah, mungkin kata-katanya lembut, halus, tapi nusuk banget. Nusuk banget ke siswa ya. Dan siswa ini akan muncul mental apa ya? Ya saya ini pribadi yang buruk gitu. Ini hati-hati teman-teman ya. Hati-hati nih, jangan sampai antum memerankan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Iya, walaupun faktanya mungkin siswa melakukan kesalahan, tapi membuat dia merasa bersalah terus-menerus. Nah, menyadari kesalahan itu penting agar siswa sadar, tapi jangan sampai siswa menjustifikasi saya ini orang yang salah. Nah inilah si pembuat merasa bersalah ini membuat siswa berpikir seperti itu. Iya ya, anak mah kayaknya mau bandel nih. Nah, jadi dia akan menjustifikasi saya ini begini. Teman, Kang Reja. Sekali lagi. Ya dong bener. Sekalian. Jangan telat. Wah ini diskusinya panjang nih. Kita cari murid yang lain aja ya. Topik. Pak Samsul lagi. Pak Samsul. Boleh Pak Samsul. Cocok Pak Samsul. Guru bahasa Indonesia ini dramanya bagus. Yang mana?
Samsul, kamu baru datang, nak. Iya Pak. Jam berapa, nak? Ya jangan terlambat lagi ya, nak ya. Insya Allah Pak. Iya, soalnya kalau kamu terlambat, bapak juga jadi malu ini. Gimana nih? Gini aja, mikir ya. Kamu kalau kamu terlambat nanti ya, baiknya kamu bersegera saja masuk ya. Tapi kamu harus janji sama bapak ya. Kita bisa selesaikan nih semuanya nih ya. Sampai kamu nanti terlambatnya disaksikan teman-teman deh. Pokoknya hari ini terlambat boleh ya. Besok jangan terlambat. Tapi kalau terlambat jangan sampai teman-teman yang lain tahu ya. Untuk laporan nanti bisa apa inilah. Sebagai teman tuh. Sebagai teman tuh. Ini siswa ini akrab banget dengan guru. Tapi ada kondisi tertentu guru memberikan kelonggaran kepada si siswa. Ya. Nah sekarang sebagai pemantau nih, Ustaz Jafar siswanya ya. Manajer. Kamu mau Jafar Sodik. Jam berapa ini nak? Pulang. Pulang lebih cepat saja nak. Peraturan sekolah kita pulang jam berapa? Jam 3. Kalau kamu pulang lebih awal, ada kan konsekuensinya di tata tertib. Pasal 12 loh, coba kamu buka. Apa kira-kira? Tinggalan paketnya. Pasal 12 itu kalau pulang lebih awal dipotong gajinya. Kamu siap dengan konsekuensi itu? Saya sebagai pemantau selalu mengkaitkan ya dengan regulasi tertulis, mengingatkan ke si anak. Ini bukan berarti si pemantau itu lain. Ada kalanya tepat kita berperan sebagai pemantau, ada kalanya kurang tepat. Ya. Namun dengan posisi kontrol sebagai pemantau, si anak ini kesadarannya kira-kira intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Kenapa ekstrinsik? Karena pengingatnya dari luar. Pengingatnya dari luar. Kalau terlambat takut diapain? Sanksi. Nah sanksi ya, ada aturannya tuh. Nah, jadi dia melakukan kebaikan ya, karena motivasinya ekstrinsik ya. Ada fungsi kontrol tadi, regulasi dan sebagainya. Ini kalau posisi kontrol sebagai pemantau. Ya. Yang terakhir sebagai manajer. Ustaz Angga ya. Angga, kamu baru datang Kak? Iya Pak. Jam berapa ini Kak? Jam 2 Pak. Jam 3 dikit lagi. Kita sekolah harusnya masuk jam berapa Kak? Jam 7. STM ini. Kira-kira berapa menit terlambatnya Kak? Berapa jam itu? Susuran. Sekolah tidak masuk. Kamu bisa berikan penjelasan kepada Ustaz kenapa terlambat? Tadi Pak. Habis ngajar. Rupanya kebakaran. Oh iya, rumahnya kebakaran. Oh iya. Ya kalau Bapak di posisi kamu juga mungkin akan terlambat seperti itu. Ya. Nah, kira-kira nih menurut kamu apa nih dari keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas ya, atas kejadian kamu terlambat ini kira-kira bagian mana nih yang harus kamu perbaiki? Saya nggak bakal terlambat lagi. Untuk nggak terlambat lagi, langkah-langkahnya gimana kira-kira? Jangan bakar rumah. Jangan bakar. Kalau kebakaran tidak bisa menghindar ya. Pasang alarm, umpama ya, berangkatnya lebih awal. Gitu. Jadi si manajer ini ya memancing siswa untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Dan jangan lupa di bagian terakhir siswa bisa dibuat komitmen. Ya. Komitmen bisa dalam bentuk si siswa ini mengucapkan secara lisan, bisa juga tertulis. Ya udah tadi atas yang sudah kamu ucapkan semua, kamu tidak akan terlambat, kamu janji masang alarm, kamu janji berangkatnya 15 menit lebih awal. Nah, komitmen ya coba Ustaz mau deh komitmennya ditulis, kita tanda tangan bareng. Gitu. Satu kamu pegang, satu Ustaz pegang. Misalkan begitu. Itu sebagai manajer tuh. Ya. Jadi berusaha menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa. Ya. Oke. Nah lanjut, sudah hampir jam 3. Ini kecil sekali ya. Nah di sini
Perilaku kontrol negatif untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah ini masuk kategori perilaku kontrol negatif. Ya. Kemudian perilaku kontrol positif ini teman dan pemantau. Adapun kontrol diri ini manajer. Ya. Nah, itu mungkin bisa saja ini kesannya menghukum, tapi sebenarnya bukan menghukum gitu. Ya. Tadi beda ya, kalau menghukum itu selalu seringnya bersifat spontan, ya. Sporadis, langsung gesek aja, sikat gitu ya. Nah, tapi kalau di awal aku sudah buat kesepakatan, ya. Kesepakatan kita apa? Datang tidak tepat. Nah, ketika ada pelanggaran itu, kemudian diterapkan konsekuensinya, itu antum gak usah teriak-teriak, siswa nurut itu. Ya. Tadi terlambat. Kalau Ustadz Diki kayaknya seringnya di mantau ya, buat komitmen ya. Buat komitmen ya dengan guru dengan anak-anak. Nah itu biasanya datang tuh pada gitu di kelas tuh. Ini mirip banget nih kalau kita rekam ya. 5 minutes. Tinggal dibilang gitu aja 5 minutes anak udah ngerti. Enggak teriak-teriak, wah antum ini bla bla bla. Karena di awal sudah buat kesepakatan. Nah itu ya. Oke, ada beberapa hal yang lain, karena langsung lewat juga di sini. Dampak pada murid, ya, untuk yang menghukum, ini murid berpotensi mengulangi kesalahan kembali. Ya. Nah ini perilaku murid menjadi agresif, menentang gitu ya. Di depan yes bos, di belakang, ih dasar si ini gitu ya. Biasa guru tuh punya sebutan sendiri dari anak-anak. Itu jangan salah itu ya, julukan. Penghukum biasanya punya sebutan sendiri dari anak-anak. Si pembuat merasa bersalah ini dampak psikologisnya membuat anak jadi merasa rendah diri, merasa gagal, tidak berharga. Ya. Jadi jangan sampai antum membuat anak merasa bersalah. Ya. Jangan sampai membuat anak merasa bersalah. Ini jangan terjebak nih ya. Karena ingat dulu waktu zaman anak SMA sering ada ISQ, malamnya muhasabah gitu, nangis bareng. Ya. Wah itu salah saya itu anak merasa bersalah itu. Semua orang tuh jahat banget ya. Pembahasan kali ini. Tadi gelap, sekarang gelap. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Bapak tadi pembukaan guru penggerak kapan? Sudah dibuka ya? Dicek dulu di dashboard masing-masing ya. Barangkali antum sudah memenuhi kualifikasi, langsung aja daftar. Kalau yang dulu ya silakan. Anda izin menyampaikan Boleh. informasi terkait agenda untuk hari Sabtu besok ya Ustaz ya. Oh di luar ini ya. Oke ini kita close dulu ya. Iya. Close ya. Oke silakan. Assalamualaikum Revan. Waalaikumsalam. Revan sama wali kelas Ustadz Samsul sudah ini melakukan pendataan keyakinan kelas belum? Sudah. Sudah. Gimana? Itu apa? Ini semacam komitmen ya. Insya Allah kedepannya bisa lebih baik lagi, mungkin lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan insya Allah bisa lebih baik ke depannya. Teman-teman udah ini juga ya, udah menyepakati ya keyakinan kelasnya ya? Ya. Oke. Dengan adanya itu berarti Revan gimana untuk Revan sendiri nih? Ini bisa menjadikan kelas 7 itu menjadi kelas yang terbaik. Yang terbaik. Oke. Terus kebaikannya dilakukan atas dorongan diri sendiri atau atas orang lain? Tentu saja bersama-sama. Bersama-sama ya, atas dorongan diri sendiri tentunya. Oke, terima kasih Revan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dari sudut pandang siswanya dulu yang langgar, Ya. itu lebih enak dan lebih apa ya bahasa, jadi lebih nyaman gitu loh. Soalnya kalau diinterogasi biasanya lebih tertekan. Dan kalau misalnya tadi pakai apa, metode apa? Restitusi. Pakai metode restitusi itu kita juga buat introspeksi diri jadi lebih apa,
pikiran kita jadi lebih tenang gitu. Soalnya kalau interogasi kita kayak kebawa pikiran panik lah, Panik atau ya. takut ya. Mm-mm. Kalau pakai restitusi tadi kan bawaannya santai. Mm. Jadi kalau buat introspeksi diri jadi lebih nyaman lah intinya. Kira-kira kalau pakai restitusi ini dorongannya dari dalam diri sendiri atau karena guru untuk melakukan perubahan kebaikan? Dari dalam diri sendiri. Diri Soalnya sendiri. kalau restitusi itu kayak kita diajak berpikir kesalahan kita apa. Nah, sedangkan kalau interogasi kan kayak bener-bener Ya. push Kalau didorong. kalau dihukum langsung dari dalam diri sendiri atau dari luar kira-kira perubahannya? Kira-kira dari luar sih berubah. Dari luar. Oke. Ya mudah-mudahan ini jadi pendekatan yang nanti bisa kita terapkan di sekolah kita gitu ya kan ya. Ya, bismillah. Untuk refleksi materi diseminasi budaya positif oleh Ustadz Mardhani, alhamdulillah setelah mengikuti budaya positif yang disampaikan oleh Ustadz Mardhani, banyak mendapatkan ilmu baru buat Anda pribadi, bagaimana kita menciptakan nilai-nilai positif dalam lingkungan sekolah kita, lingkungan belajar kita seperti ini. Harapannya dan Anda merasa tertantang untuk melakukan atau mengimplementasikan materi beliau itu dalam di divisi Anda sendiri sebagai bimbingan konseling dalam mengkonselingkan anak-anak didik kita, peserta didik kita di sini. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan sekolah kita bisa lebih baik dengan adanya materi ini, budaya positif ini, dan insya Allah bisa lebih baik lah semuanya. Syukran. Sebagai guru, kita harus memposisikan diri kita itu sebagai manajer dalam menangani kasus atau masalah dalam siswa. Nah, penerapan segitiga restitusi sangat relevan, khususnya di bintang pelajar. Harapannya sih semoga anak-anak bisa lebih disiplin. Disiplinnya karena dorongan diri sendiri, bukan karena orang lain. Kayak gitu sih. Alhamdulillah di beberapa hari lalu telah dilakukan diseminasi terhadap rekan-rekan guru. Yang dirasakan pada saat diseminasi adalah rasa antusias yang tinggi, kemudian juga senang ya bahwa ternyata teman-teman juga antusiasmenya sama gitu dari materi yang disampaikan. Kemudian juga ada rasa rasa bangga bisa berbagi pengetahuan dengan teman-teman yang lain. Dan pembelajaran yang didapat dari proses diseminasi itu bahwa tidak mudah untuk menyampaikan knowledge yang kita dapat ke orang lain sehingga mudah diterima dengan baik. Ya. Itu menjadi tantangan tersendiri tentunya. Kemudian penerapan yang bisa dilakukan dari praktik baik mengenai budaya positif di sekolah dari diseminasi yang diberikan ke teman-teman, kemudian kita berharap rekan-rekan guru melakukan pendataan atau melakukan mendata keyakinan kelas ya. Komitmen dengan anak-anak yang nanti itu keyakinan kelas tersebut menjadi komitmen di tiap-tiap kelas dan disepakati bersama. Kemudian setelah itu baru guru-guru melakukan praktik baik berupa segitiga restitusi dengan memposisikan diri sebagai manajer manakala terjadi kondisi-kondisi tindak pelanggaran atau pelanggaran terhadap norma atau keyakinan yang ada di sekolah. Nah, kami berharap dengan ada diseminasi ke depannya bisa menjadi budaya di sekolah kami di Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Kemudian juga rekan-rekan guru juga terbiasa melakukan praktik baik ini, dan tentu harapan yang paling utama adalah dampak bagi para peserta didik di mana anak-anak menjadi tumbuh motivasi intrinsiknya untuk selalu melakukan nilai-nilai kebajikan di sekolah. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan aksi nyata ini bisa memberikan dampak yang positif sesuai dengan harapan. Assalamualaikum.